Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis. Pengertian pasar bisnis. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Dari definisi di atas dapat diketahui terdapat 3 unsur penting di dalam pasar, yaitu orang dengan segala keinginannya, daya beli mereka, kemampuan untuk membelanjakannya. Pasar atau konsumen dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yakni konsumen akhir dan pasar bisnis, di mana pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsi dan bukannya untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan pasar bisnis adalah pasar yang terdiri dari individu-individu atau organisasi yang membeli barang untuk diproses lagi menjadi barang lain dan kemudian dijual. Karakteristik pasar bisnis. Yang pertama, pasar industri mengandung pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar dibandingkan pemasar konsumen. Yang kedua, pembeliannya lebih besar. Yang ketiga, pelanggan di pasar industri lebih berorientasi secara geografis. Yang keempat, permintaan turunan. Kelima, pembelian profesional. Keenam, permintaannya berfluktuasi. Ketujuh, pembeli di pasar industri seringkali menyewa peralatan, bukannya membeli langsung. Target pasar bisnis. Dalam menetapkan sasaran pasar atau target pasar, perusahaan lebih dulu harus melakukan segmentasi pasar dengan cara mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok dengan ciri-ciri yang hampir sama. Setiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar yang akan dicapai. Segmentasi pasar dimaksudkan untuk mengkaji dan mencari kesempatan segmen pasar yang dihadapi perusahaan, menilai segmen pasar, dan menuntaskan beberapa banyak dari segmen pasar yang ada tersebut yang akan dilayani oleh perusahaan. Perilaku pembelian bisnis. Yang pertama, pusat pembelian. Pusat pembelian terdiri dari semua anggota yang memainkan salah satu dari 7 peran dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama, pencetus, yaitu mereka yang meminta untuk membeli sesuatu. Mereka bisa saja merupakan pemakai atau pihak lain dalam organisasi. Yang kedua, pemakai, yaitu mereka yang akan memakai barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, pemberi pengaruh, yaitu orang-orang yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang keempat, pengambilan keputusan, yaitu orang yang memutuskan persyaratan produk dan pemasok. Yang kelima, pemberi persetujuan, yaitu orang yang mengotorisasi atau menyetujui tindakan yang diusulkan oleh pengambil keputusan atau pembeli. Yang keenam, pembeli, yaitu orang yang memiliki wewenang formal untuk memilih pemasok dan menyusun syarat pembelian. Yang ketujuh, penjaga gerbang, yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menghalangi penjual dan informasi sehingga tidak dapat menjangkau anggota pusat pembelian. Yang kedua, pengaruh utama, yaitu para pembeli bisnis menanggapi 4 pengaruh utama. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor organisasi. Ketiga, faktor antar pribadi. Dan yang keempat, faktor pribadi. 3. Strategi bersaing bisnis. Yang pertama, strategi inovasi. Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan produk dan jasa yang berbeda dengan pesaing, yaitu dengan memperbaiki kualitas SDM terlebih dahulu agar SDM lebih inovatif. Yang kedua, strategi peningkatan kualitas. Fokus utama strategi ini adalah meningkatkan mutu produk dan jasa. Yang ketiga, strategi penurunan biaya. Fokus utama pada strategi ini adalah untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, yaitu biaya output per orang yang bisa berarti pengurangan jumlah karyawan atau pengurangan tingkat gaji. Empat, orientasi pasar. Pengertian orientasi pasar merupakan ukuran perilaku dan aktivitas yang mencerminkan implementasi konsep pemasaran.
mengartikan orientasi pasar sebagai satu proses dan aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan dan pemuasan pelanggan dengan cara terus menilai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dimensi orientasi pasar. Yang pertama, orientasi pelanggan. Pada dasarnya, pelanggan adalah kunci keberhasilan bisnis dan perusahaan, yang merupakan tumpuan dari kinerja hasil penjualan, tingkat profitabilitas, dan pangsa pasar. Keberhasilan kinerja sangat tergantung pada pelanggan yang datang atau membeli kembali. Yang kedua, orientasi pesaing. Orientasi pesaing mencakup bahwa perusahaan harus memahami keunggulan dan kelemahan jangka pendek serta kapabilitas dan strategi jangka panjang para pesaing utama saat ini dan pesaing potensial. Orientasi pesaing atau competitor orientation diartikan sebagai pemahaman akan kekuatan dan kelemahan jangka pendek serta kapabilitas dan strategi ke jangka panjang dari para pesaing dan yang ada maupun pesaingan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.